berapa lama pasangan harus menunggu setelah menikah dan melakukan hubungan suami istri secara teratur, kemudian disebut dengan kesulitan hamil. Nah, ini memang kalau kita berpegang pada suatu teori bahwa kalau melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun, itu memang sudah dikatakan sulit hamil. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa ketika melakukan hubungan suami istri secara teratur selama 3 bulan belum mendatangkan kehamilan, ini cenderung sudah mulai ada tanda-tanda kurang subur. Kemudian kalau 6 bulan barangkali sudah persentasenya meningkat bahwa memang kemungkinan ada masalah di organ reproduksi baik wanita maupun pria. Nah, oleh karena itu, pertama adalah kalau tidak ada tanda-tanda ciri-ciri yang sangat menyolok, sebenarnya is okay, tidak apa-apa kalau setelah melakukan hubungan suami istri tunggulah 3-6 bulan gitu. Tetapi kalau misalnya usia wanita maupun pasangan lebih dari 35, nah ini yang harus lebih wanti-wanti karena sudah secara teori terjadi penurunan kualitas sel telur. Kemungkinan misalnya menunggu 3 bulan aja tidak terjadi kehamilan, harus cepat-cepat kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ada ciri-ciri yang sangat menyolok atau ada risiko-risiko, misalnya pada wanita yang haidnya tidak teratur, mundur-mundur seminggu, 2 minggu atau 3 minggu, sebelum menikah pun harus sudah konsultasi. Dan mungkin lebih intens pada saat sudah menikah. Karena ini kemungkinan besar dia sudah mengalami gangguan kesuburan. Atau misalnya pernah terjadi infeksi di organ kandungan. Ada keputihan, seperti keluar nanah dari kemaluan, atau ada gatal dan sebagainya sebelum menikah misalnya. Nah itu bisa jadi menjadi risiko terjadinya infeksi ascending atau naik, kemudian terjadi kerusakan pada saluran telur atau tuba, bisa jadi buntu atau bisa terjadi infeksi pada indung telurnya. Nah ini juga harus wanti-wanti kalau misalnya ada risiko seperti keluhan tadi, keputihan itu. Atau misalnya memang ada nyeri saat men, atau ada histori atau misalnya ada orang tua atau ibunya yang ada menderita kista, ada menderita miom, misalnya ada nyeri haid, ada haid tidak teratur. Nah ini harus wanti-wanti, bisa diturunkan walaupun tidak 100% pada anak perempuannya. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan, tidak melulu kalau orang menikah itu kalau memang sudah ada hal yang menyolok seperti tadi pada wanitanya, lalu ditunggu sampai 1 tahun, apalagi umur sudah 34 tahun misalnya. Nah ini sebetulnya terlambat prosesnya, ya terlambat. Jadi nanti akan terjadi 2 kali lipat kesulitan. Satu adalah karena umur misalnya sudah 35, kedua ada permasalahan yang menyolok itu. Oleh karena itu tidak melulu, jadi jangan terpaku pada definisi bahwa harus 1 tahun, tidak juga. Jadi bila perlu sebelumnya kalau memang sangat menyolok. Nah demikian juga kalau halnya pada suami atau pria ya, kalau dia merokok, misalnya perokok berat maupun yang lagi ngetren vape misalnya ya, itu juga risiko itu terjadi penurunan kualitas sperma ya, apalagi misalnya suka minum, suka mabuk atau alkohol gitu ya, alkoholik itu juga atau pernah ada infeksi yang disebut dengan, kalau di Bali disebut dengan gendongan atau MAM. Nah itu secepatnya harus melakukan pemeriksaan sperma supaya nanti kita tahu dan penanganannya lebih cepat sehingga lebih bagus. Nah demikian tip dari saya, moga-moga ini menjadi manfaat terutama pada wanita, pria maupun pasangan-pasangan maupun yang akan mungkin menuju ke pelaminan. Terima kasih.